Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi amarna bil iman wa amara al-mu'minina biqiyami bil a'mali shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di hari dan di waktu yang mulia ini, mari sama-sama kita meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tentunya dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Bagaimana melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan tentu saja menjauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, jika 3 nikmat itu dimiliki oleh manusia, maka sungguh dialah hamba yang berbahagia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun di pagi hari tenang, tentram, aman di lingkungan keluarganya. Mu'afin fi jasadihi, dia diberi kesehatan jasmani dan rohani. Indahu qutun yaumihi, dia memiliki nafkah harian untuk melanjutkan kehidupannya. Faka'annama lahu hizatun fid dunya, maka seakan-akan dia menggenggam dunia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu bertanya pada diri kita, apakah ketiga nikmat ini kita miliki atau tidak? Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa. Allahumma afini wa'fu anni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Fa innahu, kata Rasulullah, tidak ada orang yang diberi kenikmatan setelah mendapatkan keyakinan khairun minal afiyah. Apa maksudnya ma'asyiral muslimin? Kesehatan tentu sangat dibutuhkan untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya, kata Rasulullah, ni'matani magmunun 'indan nas. Ada 2 nikmat yang seakan-akan luput daripada kesyukuran manusia. Apa itu? Al-afiyat wal firaq, nikmat kesehatan dan nikmat kosong lapang waktu. Terkadang kita baru sadar nikmatnya yang namanya sehat ketika kita ditimpa penyakit. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, jika kalian ingin merasakan nikmatnya kesehatan, maka sering-seringlah menjenguk orang sakit. Kenapa ma'asyiral muslimin? Terkadang kita lupa bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dan percaya. Dan ini adalah tuntunan Rasulullah. Tidak ada sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini tanpa ditanyai di hari akhirat. La tazula kadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak melangkah
kaki anak cucu Adam di hari kemudian ditanya 4 hal, salah satu di antaranya umur kita. An umrihi fima afnahu, umurnya dikemanakan. Kesehatan yang diberi oleh Allah kepada kita, apakah digunakan untuk beribadah atau tidak? Nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, ma'asyiral muslimin, nikmat rezeki. Kata Rasulullah dalam hadis yang disebutkan di awal tadi, indahu qutu yaumihi, ada segenggam makanan yang dia bisa makan pada hari itu. Sehingga tidak bisa kita hitung rezeki itu seketika. Rezeki itu dalam keadaan banyak, sedikit, tetapi itu berberkah, maka itulah rezeki yang perlu kita syukuri. Terkadang ada orang yang lupa mengejar rezekinya di dunia ini, tapi pengejarannya tiada berhenti. Dan bahkan ada orang yang mencari rezekinya tidak tahu apakah itu halal atau haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit yang kita lihat orang berperkara hanya karena rezeki, padahal rezeki yang kita cari, yang kita buru. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidak ada orang yang diwafatkan oleh Allah kecuali dia sudah mendapatkan rezeki yang sudah dituliskan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jangan ngoyoh untuk mencari rezeki. Terkadang ada orang lupa daratan, dia lupa keluarganya, dia lupa tanggung jawabnya di rumah, hanya karena mencari rezeki yang mudah-mudahan itu halal. Apalagi na'udzubillah kalau rezeki memang itu haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat aman. Kita orang bangsa Indonesia tentu sangat bersyukur, ma'asyiral muslimin, kita masih bisa menginjakkan kaki kita di masjid ini, tidak perlu was-was, tidak perlu bersahadat dari rumah. Ada sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia sana, ketika dia mau berangkat salat pun dia tidak tahu apakah dia pulang dengan selamat atau tidak. Kenapa? Karena mereka dilanda peperangan. Apakah itu perang saudara atau perang seperti terjadi di jalur Gaza pada saat ini? Kesyukuran yang tidak ada hentinya, ma'asyiral muslimin. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang di jalur Gaza saat ini. Jangankan dari segi makan, nikmat aman jauh dari mereka. Peperangan biasanya hanya berlangsung antara militer dengan militer, orang yang punya senjata dengan senjata. Tapi apa yang terjadi di jalur Gaza? Peperangan yang tidak berimbang, ma'asyiral muslimin, sehingga yang terjadi korban bukan hanya para prajurit militan jalur Gaza atau yang kita sebut dengan tentara Hamas, tapi anak-anak, orang tua, dan warga sipil lain. Kita perlu bersyukur dengan keamanan yang Allah berikan kepada kita. Tapi jauh lebih penting kita kembali merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita berada di jalur Gaza. Tentu kita bertanya, apa yang kita lakukan sejauh ini dari negara mereka? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-mu'minu akhul mu'min, orang beriman bersaudara sesama mukmin. Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menopang. Jika di sana mereka mendapatkan kegelisahan, maka kita pun saudaranya yang berada dimanapun, kita juga penting atau perlu untuk gelisah. Kalau ada di antara kita tidak gelisah dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka perlu dipertanyakan mukmin atau tidak. Karena itu ma'asyiral muslimin, kembali bertanya apa yang bisa kita lakukan. Setidaknya ada dua, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, jalur politik. Kita warga Indonesia, rakyat biasa tidak bisa menempuh ini. Ini adalah jalur
yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, dan itu ada ranahnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah jihad ekonomi. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah sudah mengingatkan kepada kita, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan ekonomi dan dirimu. Allah menempatkan kalimat ekonomi sebelum diri kita. Apa artinya ma'asyiral muslimin? Sekarang Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ultimatum untuk tidak bertransaksi, melakukan pembelian dengan produk-produk yang berafiliasi kepada musuh-musuh kita. Tentu kita tahu semua produk apa itu ma'asyiral muslimin. Sangat disayangkan ketika ada orang yang masih mencibir. Apa kekuatannya yang bisa kita lakukan dengan tidak membeli satu produk? Betul ma'asyiral muslimin, jika yang melakukan itu satu orang sangat sedikit. Bayangkan 2 miliar umat Islam di seluruh dunia, pada saat yang bersamaan satu produk tidak dibeli, apa yang terjadi? Betul kalau kita sendiri itu sangat lemah. Tapi ketika umat Islam bangkit, umat Islam di seluruh dunia menyuarakan anti produk yang berafiliasi kepada Israel, apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarawan Amerika beberapa waktu yang lalu itu mengemukakan bahwa peradaban Islam bisa langgeng dan bisa bertahan 600 tahun di Eropa bukan karena jihad yang disebut dengan jihad nafsi, tapi yang dilakukan adalah jihad amwal, berjihad dengan ekonomi. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, man jahaza gasian faqad gaza. Siapa yang mempersiapkan orang yang berjuang, maka laksana dia ikut berjuang di medan perang. Apa yang bisa kita lakukan untuk persiapkan diri, persiapkan untuk mereka adalah bagaimana menghentikan serangan kepada mereka. Satu-satunya jalan ma'asyiral muslimin adalah memboikot dari sisi ekonomi. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kekuatan mereka bukan militer, kekuatan mereka bukan politik, kekuatan mereka adalah ekonomi. Dari mana mereka membeli senjata kalau perekonomiannya hancur? Kita tahu ma'asyiral muslimin, Iron Dome yang bisa menangkal satu rudal itu harganya 50.000 US dollar. Itu satu ma'asyiral muslimin. Bagaimana kalau ribuan yang dia miliki? Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita, bahwa hanya ini yang kita bisa lakukan selain tentu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita jangan pernah berhenti. Kunut nazilah yang dimintakan kepada kita jangan pernah berhenti. Karena hanya itu, jihad amwal, jihad doa, itulah yang kita bisa lakukan. Karena kekuatan tidak berimbang ma'asyiral muslimin. Tapi kita tidak putus harapan. Kita pernah belajar dari sejarah. Warga Indonesia, jika dipandang dari sudut logika, tidak mungkin bisa mengusir penjajah Belanda hanya dengan bambu runcing. Tapi ketika Allah berkehendak, apapun lemahnya senjata itu, sekalipun itu senjata doa, jika Allah berkehendak, maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka tidak hancur, dia akan hengkang dari tanah-tanah atau bumi umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal amrad wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa fi buladil muslimina 'ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidina fi kulli makan wa ansur ibadakal mujahidina fi Palestin wa ansur ibadakal mujahidina fi Palestin. Allahumma harril masjidil aqsa wa aradil Palestin. Allahumma harril masjidil aqsa wa aradil Palestin. Allahumma ahlikal kufra wal musyrikin wa dammir a'daka wa a'da din wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.